Karena selepas ini kita akan melihat dari Miramar dan esok udah bukan kualifikasi tapi grand final yang akan diadakan di satu hari saja. Memperebutkan berapa Bang Doge? Berapa Bang Junior? 50 juta rupiah. 50 juta? Dia dari mulai Konoha Village dan juga dari tempat Ninja Academy-nya udah mulai fight. Ada SLI di bagian Ninja Academy, tapi di Konoha Village kita akan lihat Alter Ego sudah mulai merapat mereka. Ada tim SV, ada tim Kanza, ramai sekali dan weapon sudah didapatkan. Tapi di bagian tengah-tengah ada Void, gue suka nih. Void akhirnya agresif, ada AK Gold di sana yang menunggu juga. Ada Glue pun juga demikian di sana dan sudah mulai tumbang menumbang. Ini dia ramai player di sini. Sudah mulai ada pick off, sudah mulai ada yang tumbang karena Moana, Leo Junior dari Kanza juga tumbang. Kanza ini tidak baik-baik saja karena kembali mereka tidak berbicara banyak untuk saat ini. Oke, dan juga bagaimana untuk mereka juga dari tim Bigetron. EXO, Vexi tertangkap di sebelah kanan. EXO agak menahan diri dulu dari BS yang dia miliki Glue. Nampaknya belum gemilang sejauh ini. Reizak pun juga berhutang banyak untuk dia meloloskan dari tim Bigetron ke arah dapat, tapi Leon Pang yang bakal disuruhkan dari NST bermain di luar dari hub ataupun dari Konohagakure ini bermain sangat cerdas, bermain hanya mengambil momentum saja, tapi dia tahu jelas bahwa Glue di sebelah kanan sedari tadi mereka menggeprek pemain-pemain dari Bigetron, tapi di area lain banyak sekali Claw, kemudian juga The Helix, mereka pun juga pusing 7 keliling. Kita melihat juga bagaimana geprekan yang terjadi dari pemain-pemain dari Glue. Bigetron, Reizak mampu untuk absensi satu terlebih dahulu. Kita melihat juga bagaimana balasan dari Leon Pang di angle kecil, di jendela kecil, berhasil untuk mematahkan dominasi dari tim Bigetron. Itu dia Glue melalui Leon Pang, baik sekali. Dan kita berpindah ke bagian dari Toko Ramen yang biasanya ada yang duduk di sana, entah Kakashi, entah siapa, dan itu ada duduknya 2. Kita lihat nanti bagaimana akankah bisa ada push yang dilakukan karena Cloud menjaga dengan sangat-sangat baik. Lagi-lagi ya, sekarang gua akhirnya paham untuk apresiasi cukuplah. Cukup untuk betul sekali. Antara kalian. Betul sekali, saling Antara menghormati player, each benar. other dari bagian teammates dengan Prown yang sedikit tertahan karena Joe Brinky sebenarnya ada beberapa bakaran di depan, entah itu dari Firebolt atau memang dari Molotov, tapi mestinya dari Jutsu Firebolt sudah dikeluarkan dengan tahanan Amets di belakang agak nyantai dulu. Dia tahu jelas bahwa dari Prown sebenarnya bisa dia makan, tapi posisi Joe Brinky terspotlight. Terlihat juga dari beberapa peluru Vince mengarah ke sebelah kanan dari Joe Brinky yang menandakan spray down terus-menerus akan dilakukan ke arah sana. Vince akhirnya bergerak, Vince akhirnya mengeluarkan jutsunya, tapi lihat juga bagaimana di sebelah kiri dia Vince harus menahan rekannya, dan benar saja Quantum Squad yang menjadi incaran karena ada call yang dilakukan dari AK Gold Zhao. Tapi lihat juga bagaimana The Helix sadar betul ada di sekitaran dari Vince dan juga Zhao. Itu dia, bahkan langsung dipush begitu saja dan Ahmed masuk. AK Gold kembali bantai-bantai, kembali mendapatkan eliminasi. Tapi ada satu orang lagi, itu Joe Brinky dapatkan satu, tapi langsung dipush oleh kawan-kawan dari AK Gold yang lainnya. Plus man standing di bagian event kali ini dan Pandum rata di event utama. Mereka masih punya kesempatan kedua, tapi AK Gold sudah mendapatkan 9. Tadi gue terdistract sedikit. Nah, lanjut lagi. Rocky ternyata berhasil memberikan katon ke arah bagian Alpha, tapi Satar nunggu dulu. Satar belum ketahuan. Toto malah lompat-lompat. Toh, hati-hati Toh. Dua lainnya mulai bergerak ke titik yang lain, dan Satar ini mungkin spesial dia ya. Langsung ngebantuin Zhao sama Ahmed sih, udah pasti Satar akan melakukan tembakan. Itu dia, tembakannya begitu on point, dapatkan satu harusnya, tapi pelurunya habis. Ganti AUG, nembak ke Toto lagi, low banget, tapi kok malah di counter ke arah kawan-kawannya. Tapi Molly ke arah Reigats harusnya akan membuat Reigats bergerak, dan mudah bagi Satar mendapatkan satu dari tim Cloud saat ini. Oke, dan juga bagaimana lanjutan dari seorang Satar, agak santai, agak chill. Yang penting adalah akurasi untuk mematahkan dominasi lawan. Ini menjadi hal yang terpenting. Gak perlu kelihatan terlalu agresif, terlalu lincah. Tapi lihat juga bagaimana nanti granat tersebut connect atau tidak. Masih belum bisa menumbangkan Limboy ataupun Toto. Tapi jelas bagaimana angle yang dia miliki. Dia tahu di sebelah kiri banyak sekali dentuman suara M4 yang bergemuruh. Dan begitupun sangat bagus dengan apa yang dimainkan dari Satar. Dia pun aware dengan belakangnya dia yang mungkin sebentar lagi yang habis tereliminasi kembali lagi di hub ini. Stickly tidak jelas mengetahui bagaimana agresif dari AK Gold harus dia patahkan, dan Vince lah yang sedikit memancing agar Satar bisa leluasa memberikan tembakan. Betul sekali, pancingan inilah yang dibutuhkan agar nanti ada sebuah opening, tapi
Saka Stikli maju ke depan, justru AK Gold yang kembali datang. Ahmed mendapatkan satu eliminasi lagi. Biarkan saja, ditunggu saja karena memang masih ada step lain yang datang dari tim Void Cakery. Udah mulai terbatasi pergerakan dari Cloud. Butuh buka dan mungkin util nanti masuk, tapi udah nggak ada util sepertinya dari Ahmed dan kawan-kawan. Bahkan setelah looting pun tidak ada. Void masih di tengah-tengah, mereka nggak nyari. Ini loh sayangnya, udah dapat event tapi nggak nyari sisa-sisa, jadi tetap hanya 4, itu tidak terlalu maksimal. Tapi Ahmed tumbang menuju ke arah bagian dari Glue. Lagi-lagi Leon Pang adalah seorang aktor antagonis di sini. Tapi kawan-kawan AK Gold lainnya juga udah mulai berdatangan. Mereka bergerumun untuk masuk dan mencari di mana letak player dari Glue. Orang terpantau, Hasbi tumbang. Hanya Leon di bagian belakang yang menjadi sisa dari Glue. Tembakan karena bagian Vince, tapi Vince punya Kawarimi, malah lompat-lompat Vince. Juga tumbang kembali di tangan Leon Zhao. Dan Satar harus segera datang untuk mengupayakan eliminasi terakhir yang mereka bisa dapatkan dari seorang Leon Pang. Oke, dan juga bagaimana dari Leon Pang? Masih menahan diri aja karena Stikli dia tahu dia nggak bakal bisa terlalu bergerak secara agresif juga. Tapi Zhao harus ngegocek-gocek dulu. Ke sebelah kanan ada kandang dari pemain-pemain Cloud yang sudah siap sedia melakukan defense dengan baik. Tapi Zhao, iya, dia bermain layaknya menunggu momentum Satar aja. Dan Satar hanya menjadi CCTV dari Squid Game. Ada yang bergerak, dia tembak. Ada yang bergerak lagi, dia tembak. Jadi harus pandai memainkan lampu merah, lampu hijau dari Cloud dan juga Void Cakery. Dan sebelah kiri, Aup. Terus menerus lo ngeliatnya lampu merah nih, nggak ada hijau-hijaunya. Aup hanya menunggu momentum. Aup hanya ingin melakukan HBD karena ada trigger suara lari Cakra di area bawah yang mungkin dia berharap Bahira bisa dia makan. Tapi Toto, gila Toto, tahu jelas itu karena berkat deteksi dari seorang Zhao. Itu bagus banget sih, gua rasa tadi Satar udah cook nade-nya, Yes. Zhao-nya buka pintu, baru akhirnya cook ke arah bagian dari seorang Toto. Tapi Bahira deket banget dia sama Aup. Mendengar juga ada beberapa step di bagian depan. Apakah Aup yang dapat poin atau justru poin yang dapat Aup? Karena ternyata Limboy begitu low. AK Gold maju ke arah bagian depan, tapi knockdown justru terjadi bagi AK Gold. Ini bisa menjadi poin bagi Bahira kalau dia mau. Tapi lihat bagaimana poin akan masuk ke arah bagian dalam. Ada knock satu, kok nggak di end dulu. Dapat Elim loh, itu lumayan. Oke, dapat hasilnya dan ada pergerakan dari Aup. Aup lama-lama malah tetap dia yang kalah. Leonnya juga tumbang. Poin baik sekali. Menambah eliminasi, Bahira terkena damage Hansil. Dan Bahira, Satarnya ngeliatin. Satar bingung, naik turun, naik turun, naik turun. Karena semuanya lompat-lompatan. Satar, ada Roach Ninja. Satarnya diserangin sama Ninja Bot. Satar tapi bisa mendapatkan Bahira. Itu nggak bakal akurat juga sih shurikennya sih karena dari Satar. Tapi gila memang Satar beneran. Ini real ninja sih menurut gue sih dari Satar. Benar. Dia hanya memainkan momentum saja, tapi kapan tahu dia harus keluar dan mengakhiri dari Bahira di sebelah kanan. Limboy mampu atau tidak, dan akhirnya dominasi Satar diselesaikan di tangan Limboy. Dan ada sedikit bantuan shuriken dari ini. Ninja bot yang keluar. Deket juga nih sama Void tembak kayaknya. Loh, nah itu dia ternyata Hansil adalah pemenang event ini karena Limboy-nya rata juga. Dan akhirnya kita ngelihat keluar event Bigetron dan Dewa Arkral tumbang Sondara. Dan juga satu player lagi itu Alpha yang sekarang tersisa di rumah recall-nya Junior. Oke, dan juga bagaimana sekarang dari Better Faksi. Mereka baru dapat 6 eliminasi saja, tapi Axel terlebih dahulu sudah menghujamkan keadaan Alpha. Tapi lihat juga bagaimana Sondara pun juga menyusul dengan Reizak yang langsung sigap bahwa Axel ini butuh bantuan. Rolly di beberapa titik yang berbeda di map yang sering memang di sekitaran Gatka ini selalu muncul. Dan kalau menjadi BTR sih mending fokus main dulu sih, karena terlalu sulit memang untuk numbangin Kurama dengan health point dia yang begitu banyak, tapi attack-nya benar-benar sakit. Tapi ganyang HBD karena Jobrenki, dan Jobrenki berarti Pandum rata. Soal nanti agresivitasnya seperti apa dari tim Alter Ego. Toto tahu jelas dan bakalan coba dibegal tapi gagal berkat satu lari Naruto. Dan lompatan tersebut membuat dari Bahira mestinya gagal, tapi Hansil jump shot yang sangat menarik. Toto ternyata tidak seindah yang dibayangkan oleh Eldoge. Yang mereka lakukan ataupun pantauan yang mereka lakukan menggunakan weapon ya, maksud gue ke arah dari Bigetron. Dan akhirnya Lesbai bakal menyambut 1-2 player kedatangan dari tim Bigetron, tapi bukan Lesbai yang bakal diburu.
Prokila yang bakal langsung diabsensi Exo. Exo terlalu mengerikan untuk di lini depan. Wow. Tapi Lesby pun juga berusaha keras untuk melakukan cover. Dan Dacosta bergerak memotong Reizi dari sebelah kanan. Reizak pun juga bisa dapetin dari Lesby. Tapi kembali Tayo, mampu atau tidak menyelamatkan muka dari Zenox yang habis digeprek. Dan Reizak ulting masuk ke dalam. Dan akhirnya ada satu angle yang bisa diberikan dari seorang Tayo. Tapi tidak, Dacosta lah yang finally melakukan guntingan dari luar. Dan akhirnya Bigetron masih bisa Ada yang jaga recall tower. masih ada Bisco. NST juga sebenarnya rada-rada gelap juga dari secara performa. Gue lihat tidak ada yang terlalu kuat, tapi Neko on connect ke arah Ganyang. Ganyang terlalu cepat masuk gorong-gorong. Apakah lo ingin menjadi presiden? Tapi ternyata dari Abyss pun juga mengikuti satu hal yang sama. Wapres mungkin ingin dimainkan juga ke arah dari SLI. Tapi NST sedikit terhenti langkahnya mereka dengan bakaran yang dilakukan. Entah itu bakaran molotov atau memang semburan jutsu firebolt yang dimainkan dari SLI untuk menahan laju-laju pemain dari NST. Granat tidak ada habis-habisnya. i4 bule mundur dulu Le, lo udah kena granat sekali, mundur dulu agak nge-hold. Tapi memang granat tersebut masih belum connect dan Ganyang kembali dipatahkan. Harus menelan beberapa granat dan bule di belakang, i4 di belakang masih menunggu momentum. Mungkin saja ada NST yang datang yang bisa diabsensi untuk mengcover rekan-rekannya. Di atas datang beberapa pemain dari NST mengarah ke satu sniper tower. Maksud hati adalah meluaskan vision di mana tembakan bule itu ada berada. Tapi i4 terus melakukan through the smoke dan akhirnya Ganyang kembali jatuh. Tapi di tangan bukan dari NST, kayaknya AKG atau KFKZ. Keep Flying Kanza join the fight dan granat dari Pelkola yang ikut campur. Dia mematahkan ataupun mendapatkan poin-poin penting untuk Keep Flying Kanza. Itu dia, gorong-gorong ini menjadi sangat mematikan. i4 bahkan mau kabur terkena api. Molotov yang sudah dilemparkan, tembakan juga terus menuju ke arah bagian dia. Apakah bisa bertahan? Karena Ganyang tadi udah gak bisa diselamatkan. Pepeng ada di dalam compound. Oke, bisa gerak sedikit tapi hilang 2 player. Apakah bisa didapatkan? Karena ketiga kawan sudah mulai masuk mencari di mana Tayo berada. Util belum gua lihat udah di-cook, tapi ternyata Flying Hiraishin no Jutsu naik ke atas bagian dari atap. Akan terlihat seorang Lesby di sana, tapi Jimmy sayangnya tidak langsung mengeksekusi. Tayo juga begitu low di bagian depan, tapi Jimmy terkena damage. Nate dilempar, Tayo-nya tumbang oleh Krypton. Ini kesempatan besar bagi tim Alter Ego untuk meratakan Lesby atau Zenox secara utuh. Snip mencari dan itu dia poin ke-11 untuk Alter Ego Ares dan Zenox pulang ke lobby. Menjadi belut, granat Hansil by 1K3. Come on Hansil awareness lo. Itu potato jelas pada di depan itu enak banget untuk lo hujam ke tapi Ya Leon terlebih dahulu keambil sama Leon Pang. Terlalu lama, terlalu buang momentum lagi. Kebiasaan dari Voinchai. Iya loh, tadi harusnya granat bisa digunakan. Setidaknya Serang pressure aja. juga benar. Iya. Kalaupun nanti hasil kelihatan, Nimo bisa melakukan tembakan Iya gitu kan. gitu loh. Nunggu Oke. doang anjir. Aduh. Apa ada gameplay kayak gitu? Nunggu. Main mau sampai kapan nunggu? Gila dah. Aduh. Come on, Nih mana Void. sih ini Kodanil lo punya player. Jangan lagi dah lo bisikan sama siapa sih ngerekrut yang pasif kayak gini. 2 season berturut-turut lo. Iya. Aneh banget menurut gue dah. Nah, ini dia ya, cakra dari Kurama yang udah didapatkan oleh Keymind ternyata. Entah dia tadi matiin QB-nya atau ada QB yang tidur. Dia ambil, tapi ini dia Void akan mulai masuk. gini Nah, ini Void dulu mas. Kalau ini udah pasti perang. Nah, Void dulu kita lihat. Nate akan di-cook, lempar ke depan dan saat seorang Gitu Hansil dong. akhirnya connect. Gitu Cara dong, bagian seretan lempar, dong. Keymind dan ada seorang Cersei di push kali ini. Tembakan terus potato. Gitu Nah, fight dilakukan. Satu orang terakhir, Cersei dicari. Gitu dong. Dan akhirnya Gitu kemenangan untuk tim Voinchai. Gitu dong. Yang bener aja. Gitu dong. Yang bener aja. Ayo rata. Aduh. Kalau ini udah gue Oh, tulis emang. ada Akagol juga ganggu di belakang. Oh ya udah, tapi 15 Elin ya sudah lah ya. Oke lah, udah lah. Masih oke, masih bisa ada cicilan poinnya ke sana. BTR udah 10. Ini FOMO pastinya dengan performa AKG, AE, Voinchai juga yang sudah dapetin 14. Tapi Zhao gila masih menari-nari di atas. Dari smoke yang dikeluarkan pemain-pemain dari The Helix kelihatan bagaimana crossfire. Sebelah kanan, sebelah kiri, mampu dari The Helix
kebingungan untuk menentukan siapa yang harus mereka tembaki dari pemain-pemain dari Akagol. Tapi lihat juga bagaimana satu gertakan yang dimainkan dari NST membuahkan satu hasil untuk mereka bawa patah dominasi dari Zhao. Tapi lihat Ahmed Satar tarik mundur terlebih dahulu, reset ingin dimainkan, tapi nampak satu pemain dari Voichai Kri yang terbegal secara tiba-tiba. Itu menurut gue accident sih, narik mundur maksudnya reset, tapi ketemu satu pemain Voichai Kri. Bener-bener. Yang tadi lagi cabut setelah fight melawan Glue ya, dari Voichai Kri sendiri, tapi Akagol 20 eliminasi. Wow, after chicken mereka tidak terbendung saat ini. 23 player masih sangat mungkin untuk bisa mendapatkan late game yang maksimal. Tapi NST seperti ingin memotong perkiraan gua atau apa yang gue prediksi, karena mereka maju karena bagian dari tim Akagol. Mereka punya high ground, tapi dia begitu lincah, tidak mengganti karena bagian scope yang lebih kecil. Tapi justru tidak dapat Akagol, mereka mendapatkan pepeng dari tim yang lain. Sementara SV, nah ini kalau kata orang-orang battle papan bawah saat ini antara Kanza dan juga SV, siapapun yang bertahan ini bisa kembali memperlihatkan bahwasanya mereka pantas ada di level PMPL. Matches mulai mengejar, Katon dikeluarkan, dan ending bagi tim Keep Flying Kanza karena SV mendapatkan eliminasi yang ketiga. Ganti ke Bunshin dari tim siapa yang maju? Nightmare ternyata saat ini. Bunshin no Jutsu dikeluarkan tadi, agak sedikit terkecoh Maxius, tapi Peter pun juga masih cukup aman untuk melakukan tembakan spree. Tapi ada gocekan kayu, tapi gagal juga dari Nightmare. Mereka terus tahu digocek-gocek ini karena jutsu-jutsu yang dengan kolaborasi PUBG Mobile dengan Naruto. Tapi Satar masih menjadi Sasuke. Sasuke ke arah sisi bawah. Matuol dikeluarkan. Dan Satar berpindah sedikit angle. Dan ada 1-2 player dari AKG. Ahmed bermain sangat berani bersama dari Vince. Mereka tidak ada keraguan sama sekali, percaya dengan cover yang dimainkan dari Satar di belakang. Dan bahkan NST-nya tarik mundur, bos. Dan semburan Firebolt 1, 2, 3, duar ke arah depan, terbakar AWP sedikit-sedikit, dan ada following up dari beberapa granat yang dilemparkan dari Vince Gold. 1, 2, 3 granat. Mestinya dari NST bakal terpongkeng, semuanya dihabiskan. Lihat bagaimana granat yang dipunyai dari seorang Vince. Ini layaknya hujan-hujan dengan belum ada yang dapetin knockdown. Ya ampun, gua pikir ngelempar jangan di satu titik doang, Vin. Berbeda-beda, satu kanan, satu kiri, satu tengah, satu depan, satu belakang. Tapi ternyata di titik-titik yang sama dan tidak membuahkan hasil. Astaga. Itu, jadi dari semua kehebatan Akagol kita masuk lagi ke kritik ya. Granat tadi bagus, dia punya banyak, tapi satu titik yang sama. Ada pohon di depan dia nggak maju terlebih dahulu, sehingga semuanya bisa untuk tidak maksimal kalah bagian NST. Tapi kembali lagi, Akagol masih bisa mendapatkan satu knockdown tadi. Kali ini Satar terpantau juga menjadi last man standing. Ada memang Doryu Heki di bagian depan, tapi Nightmare, granat Hexas, ini bisa berbahaya. Lempar ke bagian smoke, ternyata tidak mengenai, tapi Satar melihat ke depan, terpantau oleh No Mercy, membuat Akagol pulang ke lobby, dan Nightmare mendapatkan 18 eliminasi saat ini. Nggak kelihatan secara performa, secara sorotan oleh para produser, tapi Nightmare ternyata sudah mengoleksi banyak sekali, dan itu datang dari Kenboy. Apa gue bilang? Crusher udah istirahat aja. Benar, Crusher, ternyata masalahnya di lo. Benar-benar kan. Gue kali ini, gue baru pertama ngeliat Eldoge ini mengkritik orang, lu udah, lu gak usah main dah. Ini pertama kali dan itu ditunjukkan sama lu dan hasilnya benar. Sebenarnya Eldoge itu dari dulu tuh pengen kayak gini gitu. Pengen, nih gak usah dimainin gitu. Hanya saja memang dia masih respect dengan teman-temannya. Itu nilai lebih dari Eldoge yang nggak gue punyai. Tapi ya udah, gue orangnya terlalu jujur. Udah, gue orangnya nggak bisa bawa modal mati. Tapi ya secara berteman ya berteman aja. Benar, gitu. harusnya begitu sih. Secara kekurangan ya lo jangan baper, terima untuk kebaikan lo gitu. Dan begitu perlu boleh mengkomentari untuk gue juga ke arah Gestara. Hexas membuka satu peluang untuk Nightmare lebih agresif. Healing terlebih dahulu dari Hexas. Tapi di sebelah kiri Bigetron pun juga menunggu momentum. Tidak terlalu banyak eliminasinya selayaknya dari Nightmare dan juga NST ataupun dari Akagol. Tapi BTR agak kebingungan, mereka di balik-balik jerami, diserobot terus-menerus poin dari Ponbit, dan begitu pun
NST sama-sama mereka menggeprek pemain-pemain dari Bigetron. Yap, ini udah pasti harusnya chicken buat tim Nightmare karena Yes. udah kesulitan dari tim Bigetron sendiri. Tapi ternyata gua kembali dipotong. 2 player Bigetron masih ada di bagian kanan, juga masih ada player dari NST. Apakah tembakan menuju ke arah bagian Nightmare atau justru datang ke arah bagian Bigetron? Kenboy. Dilemparkan juga Kenboy. Getting one maybe, ternyata tidak, justru dia yang tumbang satu playernya. Tapi Kenboy kembali lagi berhasil dan Bigetron rata. Chickennya datang Nightmare. tetap untuk Nightmare. Dan akhirnya Chicken tersebut begitu besar karena eliminasi mereka juga lebih dari 20. Luar biasa.